Ternyata taubat itu juga ada syarat-syarat, saya pakai tanda kutip ya, karena memang tidak disebutkan sebagai syarat, tapi ini untuk ukuran pengetahuan kita bisa dianggap sebagai syarat-syarat taubat. Yang pertama, taubat akan diterima jika dilakukan sesegera mungkin setelah kita merasa terlibat dengan perbuatan dosa. Allah berfirman, innamat taubatu 'alallah. Tiada lain yang disebut taubat kepada Allah itu lilladzina ya'maluna su'a, bagi orang yang melakukan as-su'a, satu perbuatan dosa. Ini mufrad. Bijahalatin. Bijahalatin itu artinya dengan kebodohan. Tapi saya baca di beberapa tafsir, bijahalah di sini bukan karena tidak tahu. Tapi yang disebut jahalah di sini adalah justru orang yang sudah tahu tapi melanggar. Di zaman Nabi ada tokoh yang digelar dengan sebutan Abu Jahal. Dia bukan orang bodoh. Dia orang pintar, tokoh Quraisy. Tapi berlaga seperti orang yang bodoh. Makanya digelar Abu Jahal. Kita misalnya tahu bahwa ini adalah wajib, tapi kemudian tidak melaksanakannya. Atau kita ini tahu bahwa perbuatan ini haram, tapi kita lakukan. Nah, itu yang disebut dengan jahalah. Summa yatubuna min qarib. Kemudian ia bertaubat segera, min qarib di sini. Faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah yang Allah akan menerima tobatnya. Wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Walaisatit taubatu, dan bukanlah tobat, maksudnya bukan tobat yang akan diterima, lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang melakukan as-sayyi'at. Nah, ini bentuk jama' dari kata su di atas. Kalau tadi setiap terlibat satu perbuatan dosa segera meminta ampunan. Kalau yang tidak akan diterima itu dosanya ditumpuk. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa perut, dosa macam-macam ditumpuk. Tidak segera dimintakan ampunan. Hatta idza hadoro ahadahumul mautu, hatta sehingga idza hadoro ketika datang al mautu kematian, ahadahum kepada salah seorang di antara mereka, sakarat sudah datang, kola baru inni tubtul ana, dia berkata saya bertaubat sekarang. Jadi sudah dosanya banyak dan meminta ampunannya setelah sakarat datang. Walalladzina yamutuna wahum kuffarun, dan tidak juga akan diterima taubat orang-orang yang mati dalam kekafiran. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, mereka itu kami sediakan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Jadi dari ayat itu, poin pertama yang bisa dikatakan sebagai taubat yang akan diterima itu jika dilakukan sesegera mungkin, setelah kita menyadari, menginsafi bahwa kita telah terlibat perbuatan dosa. Yang kedua, taubat akan diterima selama belum sakarat. Sebelum sakarat, juga sebelum kiamat datang. Berdasar hadis nomor 5 dan 6, An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha, sesungguhnya Allah, yakbalu, akan menerima taubatal abdi, taubat seorang hamba, malam yugorgir, selama belum sakarat. Kalau sudah sakarat, napas sudah di tenggorokan, maka taubatnya itu ditolak.
Fir'aun juga kan, Fir'aun Ramses kedua, Fir'aunnya Nabi Musa, baru sadar ketika sakarat sudah datang. Setelah ditenggelamkan, kerebok di air Laut Merah, Fir'aun ngomong, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali itu tuh Tuhannya Bani Israel. Menyebut nama Allah saja Fir'aun tidak kuasa sampai menjelang modar. Dia mengatakan, aku beriman tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Lalu Allah menjawab, al-ana, baru sekarang sih ya. Sementara sebelumnya kamu kufur. Jadi ditolak kalau orang baru sadar setelah sakarat. Di surat Muhammad juga ada firman Allah yang menyatakan, fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Apalah artinya orang baru sadar ketika kiamat sudah terjadi. Dan kematian itu juga kiamat. Menurut para ulama itu disebutnya kiamat sugro, kiamat kecil, karena mati seseorang. Baru sadar setelah kiamat, atau baru sampai di akhirat. Sudah sampai di akhirat baru sadar. Nomor 6, menjelaskan bahwa taubat akan diterima jika dilakukan sebelum kiamat terjadi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba, barang siapa yang bertaubat, qabla an tatlu asyamsu min magharibiha, qabla an tatlu asyamsu, sebelum terbit matahari, min magharibiha, dari maghrib, dari sebelah barat, taballahu alaih, Allah akan menerima tobatnya. Hadis ini juga mengisyaratkan ketika kiamah terjadi, matahari yang biasanya terbit di ufuk timur akan muncul di ufuk barat. Dan itu kita tidak tahu kapan terjadinya, tapi pasti. Nabi Muhammad saja pernah ditanya oleh malaikat Jibril, kan, ketika malaikat Jibril bertamu ke masjid, malah disaksikan oleh para sahabat. Hanya para sahabat tidak mengira bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril. Para sahabat hanya terbengong-bengong, ada orang asing masuk ke masjid. Tak ada seorang pun yang hadir di masjid waktu itu mengenalinya. Disebut tetangga dekat, tidak ada yang kenal. Disebut tamu dari jauh, gak kelihatan. Habis menempuh perjalanan jauh, misalnya pakaian yang kusut, yang kotor, atau keringetan, enggak, rapih, bersih. Dan baru kali itu para sahabat melihatnya. Tapi kepada Nabi begitu akrab, sampai duduknya pun lututnya diadukkan dengan lutut Nabi, kedua paha Nabi dipeganginya, lalu mengajukan 4 pertanyaan. Mal iman, mal Islam, mal ihsan. Apa iman, apa Islam, apa ihsan? Itu semua dijelaskan oleh Nabi. Iman itu, Islam itu, ihsan itu. Tapi ketika ditanya, mata sa'ah, kapan Muhammad kiamah? Nabi menjawab, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Jangankan yang ditanya, Anda saja yang bertanya juga tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril pun tidak tahu kapan kiamah itu. Pengetahuannya hanya ada pada Allah. Oleh sebab itu kalau beredar selebaran yang menyebutkan kiamah akan terjadi tahun sekian, wadul, ya, jangan dipercaya. Ini katanya beritanya dari penunggu makam Kuncen. Nah, Kuncen dianggap manusia super. Pada cek simkuring, Kuncen itu berasal dari kata kuncian. Pasantrian jadi pasantren, kabupatian, kabupaten, sasajian, sasajen, kajajadian, kajajaden, kuncian, kuncen. Jadi kuncen itu pemegang kunci.
Jadi kalau di sekolah ada penjaga sekolah yang memegang kunci panto, kunci lemari, itu adalah kuncen. Di kita mah sering dianggap kuncen itu manusia super, manusia hebat, tahu alam gaib. Oh ya Pak, saya ingat doa yang dibaca oleh Nabi untuk meminta rizki itu